Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ingatkan kepada kita tentang hal yang penting dalam kehidupan ini, bahwa setiap kita pasti punya cita-cita atau pengharapan, keinginan kita ke depan seperti apa. Sebab itu dalam kehidupan ini kita seringkali dikendalikan oleh harapan kita, oleh keinginan kita, oleh cita-cita kita. Kita tidak mungkin menjadi orang yang berhasil kalau itu bukan harapan kita. Kita tidak mungkin menjadi orang yang diberkati kalau itu bukan harapan kita. Karena harapan itulah yang merupakan cita-cita, yang merupakan angan-angan kita, dan itulah yang akan mengendalikan seluruh fokus kehidupan kita. Seluruh potensi kita akan arahkan untuk mencapai posisi tersebut. Nah, oleh sebab itu, sebagai setiap orang percaya atau umat manusia, kita masing-masing mempunyai harapan-harapan yang kita simpan dalam hati kita. Di antaranya harapan tersebut bisa saja menjadi tujuan atau target yang kita capai dalam hidup ini dalam waktu yang singkat, atau menengah, atau panjang. Artinya harapan menjadi suatu hal yang bisa membangkitkan motivasi seseorang. Hal inilah yang patut kita perhatikan, karena harapan-harapan itu akan membangkitkan suatu motivasi yang baik dalam diri kita untuk kita wujudkan harapan itu menjadi suatu kenyataan. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harapan menjadi sumber kekuatan seseorang dalam melangkah. Sama halnya impian atau cita-cita, harapan itu membuat hidup seseorang lebih terarah atau lebih fokus. Saat orang itu mempunyai harapan, tentunya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan harapan itu jadi kenyataan. Kita akan tinggalkan tahun 2022. Tentunya kita punya cita-cita, kita punya harapan di tahun 2023. Memang sudah banyak prediksi, sudah banyak ungkapan tentang keadaan yang tidak terlalu nyaman yang akan terjadi di tahun 2023. Namun sebagai orang percaya, kita punya harapan. Dan harapan itulah yang harus selalu memotivasi kita untuk bergerak terus maju, mencapai tujuan dari harapan itu sesungguhnya. Sebab itu Rasul Paulus katakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi hal ini merupakan motivasi yang baik bagi kehidupan orang percaya, supaya kita melimpah-limpah dengan harapan-harapan yang kita sudah miliki dalam hidup kita untuk tahun yang akan datang. Dan Alkitab katakan, Allah sumber pengharapan akan memenuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera. Sehingga dalam melangkahi kaki di awal tahun yang akan datang, kita tidak melangkah dengan rasa takut,
Kita tidak melangkah dengan rasa ragu-ragu. Kita tidak melangkah dengan keadaan yang tidak punya kepastian, tetapi kita mempunyai pengharapan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kita bergerak, kita berusaha dengan segala sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, milikilah harapan yang baik untuk tahun yang akan datang. Milikilah cita-cita yang benar untuk hidup kerohanianmu di tahun yang akan datang. Jangan merasa puas dengan apa yang kita sudah capai di tahun yang akan kita tinggalkan ini. Karena tahun depan, tahun yang akan kita jalani adalah tahun yang sudah dipastikan tidak bertambah baik, tetapi bertambah sukar. Nah, oleh sebab itu kita tingkatkan harapan kita. Kita mohon kiranya Tuhan sumber pengharapan itu memenuhi kehidupan kita dengan sukacita dan damai sejahtera untuk terus maju mewujudkan harapan-harapan itu menjadi satu kenyataan. Walaupun fakta itu seringkali membuat banyak orang ketakutan, tetapi karena kita punya pengharapan, maka Tuhan akan memenuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera karena pengharapan itu. Sebab itu mari, untuk tahun yang akan datang, milikilah harapan yang baik untuk kerohanian. Milikilah harapan yang benar untuk tingkat imanmu kepada Tuhan. Jangan puas dengan apa yang ada. Jangan merasa begini saja. Padahal Tuhan ingin membuat kita menjadi sempurna sama seperti Dia. Maka kita tidak punya alasan untuk selalu bertahan dengan pengalaman yang lalu dan merasa puas dengan keberhasilan yang lalu. Sedangkan Tuhan sedang merencanakan yang luar biasa, yang besar untuk kita di tahun yang akan datang. Memang fakta diprediksi seperti tidak mendukung harapan itu menjadi satu kenyataan. Tapi Tuhan sumber pengharapan akan memenuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera, sehingga kita dapat melangkah dengan pasti walaupun kita harus berhadapan dengan keadaan yang disebut fakta yang tidak menguntungkan. Tetapi Allah sumber sukacita dan sumber pengharapan akan memberi kekuatan berlimpah-limpah bagi kita dalam mewujudkan harapan menjadi kenyataan. Sebab itu, mari kita melihat hari-hari yang ada di depan kita adalah kesempatan untuk kita memperoleh sukacita, untuk memperoleh damai sejahtera, untuk meraih harapan di tengah fakta yang tidak nyaman. Karena Tuhan akan memberi kita sumber kekuatan, sumber kemampuan yang berlimpah-limpah untuk mencapai harapan-harapan kita. Tuhan tidak marah kita punya harapan yang besar. Tuhan tidak tersinggung dengan harapan kita yang megah. Tuhan bangga karena kita percaya bahwa Dia sumber kekuatan, sumber damai sejahtera yang akan memberi kita kekuatan untuk mewujudkan harapan-harapan itu menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita. Memang mungkin kita sudah mengalami banyak kegagalan dalam eksperimen, pekerjaan, tanggung jawab, bisnis, dan lain sebagainya. Tapi jangan berhenti karena kegagalan itu. Milikilah pengharapan, supaya dalam pengharapan itu kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera untuk terus maju dengan kekuatan dari kuasa Tuhan, mewujudkan hari depan yang penuh harapan ada di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi hari ini, menjelang kami tinggalkan tahun 2022, Tuhan ingatkan kepada kami, supaya kami tetap mempunyai pengharapan di dalam Kristus, yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber pengharapan bagi kami, untuk kami dapat menghadapi segala fakta yang mungkin sangat berat, yang mungkin sangat bertentangan dengan harapan-harapan kami. Tapi kami percaya Engkau sumber kekuatan
Engkau memberi kemampuan, kesanggupan bagi kami untuk mewujudkan harapan-harapan itu menjadi satu kenyataan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kepada kami bahwa Tuhan sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk mewujudkan harapan-harapan yang baik, yang penuh dengan sukacita bagi kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat menyongsong tahun baru.